Halo, selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya nak. Nah, sebelumnya bagaimana pengalamannya semalam di hari kemerdekaan? Ibu rasa tetap sehat ya, merdeka. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu. Dari malam tadi hingga pada pagi hari ini kami masih boleh berkumpul dan belajar seperti biasanya. Tuhan yang Maha Baik, kini kami akan memulai aktivitas kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menyertai kami dimanapun orang tua kami berada pada saat ini, baik orang tua siswa kami. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke. Hari ini kita masuk tema 2, subtema 1 ya, untuk anak-anak ibu kelas 5A dan kelas 5B. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menyajikan informasi penting pada teks. Lalu tujuan yang kedua, siswa mampu menentukan informasi penting dalam teks. Informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat kita mengetahui dan memahami sesuatu. Yang ketiga, bacalah teks dengan cermat untuk memperoleh informasi penting dari teks. Nah, ini nanti ibu kirim judul isi teksnya ya nak, karena mungkin 5B tidak semua 5A tidak semua atau tidak dapat buku pena. Oke, ayo bacalah teks Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang pada buku pena halaman 77. Lalu, tentukan informasi-informasi penting dari teks tersebut. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Selain membaca dengan cermat informasi penting dari sebuah teks, juga dapat kita temukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Nah, di sini ada beberapa kalimat tanya. Apa? Biasanya kata tanya apa itu menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Lalu kata tanya di mana? Biasanya menanyakan tentang tempat atau latar dalam suatu teks. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa atau kejadian dalam suatu teks. Yang berikutnya kata tanya siapa. Siapa biasanya menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung dalam suatu cerita atau suatu teks. Lalu kata tanya mengapa. Ini menanyakan alasan suatu masalah dalam suatu teks. Biasanya kalau kata tanya mengapa, jawabannya harus dimulai dengan kata karena yang ditanya alasan. Lalu yang terakhir, kata tanya bagaimana. Biasanya kata tanya bagaimana menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap ya. Oke, itulah kata tanya yang terdapat pada suatu teks. Lalu materi selanjutnya menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Nah, informasi penting yang tadi bisa kita tuliskan, kita buat dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran
Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Berikut contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang yang ada di pembelajaran 1. Nah, pada teks tersebut kita bisa menentukan kira-kira apa yang menjadi pertanyaan kita dalam suatu teks tersebut. Contohnya, apa hutan wisata diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang? Siapa? Jawabannya, kalau kata tanya siapa, berarti di sini siapa tokoh yang di sana? Jawabannya para pemuda desa Bumi Gemilang. Lalu, mengapa? Jawabannya, karena mereka jenuh dengan mata pencarian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Lalu bagaimana? Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Ini prosesnya, ya. Nah, di sini ada ibu buat tugas. Nah, karena anak-anak ibu belum semua mengambil buku tema 5B, maka di sini sudah ibu lampirkan kira-kira tugasmu nanti di rumah. Inilah dia bentuk teksnya. Kamu baca secara seksama teks ini, lalu yang menjadi tugasmu kerjakan soal berikut. Nah, di sini sudah terlampir atau sudah tertera kira-kira pertanyaan dari suatu teks tersebut. Kamu tinggal menjawab, lalu buat dia dalam bentuk peta pikiran seperti yang ibu lampirkan ini, ya. Dibuat bentuk peta pikirannya dan kamu jawab. Buat seperti yang ibu tampilkan ini. Oke? Nah, sampai di sini materi kita untuk hari ini. Selamat pagi, salam sehat.